tanya, lu kalau udah dapat green card lotre kayak gitu, lu sampai di sini lu dibimbing nggak? Enggak. Nah, fully nggak dibimbing kan? Nah itu dia. Ya awal-awal memang bener-bener nggak dibimbing. Kita berdua cuman seperti anak hilang. Nah, oke. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waduh, ini sekarang kita sama Bro Felix. Sekarang kita ada cerita menarik dari Bro Felix, karena Bro Felix ini ceritanya nyampe ke Amerika. Ini luar biasa unik ini, karena kemarin kan gue ada buat tuh video mengenai gimana caranya apply buat green card, visa green card yang lotre, yang di raffle kayak gitu, yang lu tuh dapetnya itu bener-bener waduh tuh beruntung banget gitu. Dan salah satunya orang yang paling beruntung ini yang gua mau kulik sekarang itu adalah Bro Felix. Aduh bro, apa kabar bro? Oh baik bro. Mantap. Sorry nih baru pertama kali kenal kamu. Iya. Oke, jadi Bro Felix itu pengen tahu nih awalnya itu gimana bisa dapat green card lotre di Indonesia, terus gimana proses itu sekarang awalnya tuh? So dulu gua apply tahun 2015. Oke. Jadi tiba-tiba nyokap tuh ketemu gua tuh di kamar. Oh, oke. Coba nih kok di Facebook ada iklan. Katanya bisa apply lotre. Nah, masa ada begitu sih kan, kita coba. Mungkin scam kan awal-awal. Iya. Terus ya udah gue cobalah, gue gubris kan, gue coba. Tapi kok bener ya websitenya itu .gov. Okay. That means is government, right? Oke. Oh bener nih, ternyata ada step by stepnya. Jadi waktu itu tahun 2015 bulan Oktober gue apply. Gue coba apply lah nekat. Oke. Kan nggak ada salahnya kan, apply free kan. Oh iya. So 2015 gue apply. Pengumumannya Mei 2016. Oh, oke. Jadi kita sekeluarga apply itu. Waktu itu 5 orang. Oke. Karena nyokap, bokap, kita 3 saudara nih. Oh, oke. Berarti 15 terus habis itu ntar masuknya bakalan dari 2017 ya? Iya, karena kan 2015 apply, 2016 pengumuman, berangkat 2017. Nah, benar. Makanya that's mean namanya DV program 2017. Kalau sekarang namanya DV program 2020. Nah, 2 tahun berikutnya. Nah, terus apa itu? Ya udah, waktu berjalan kan pengumuman datang tuh. Iya. Ya sangat beruntungnya di antara 5 kita coba pertama kali yang dapat gua. Nah, oke. Jadi keluarga lu gimana? Karena gue yang dapat, seneng dong. Oh iya. Bokap lu, nyokap lu? Seneng. Dapat juga? Enggak dapat. Oh, enggak dapat, lu doang. Gue yang dapat. Terus. Seneng tuh. Iya. Gue nggak percaya. Wah, kok kayak ada kop surat kan, kita harus masukin tuh entry, entry number kita. Wah, kok ada nama gue gitu kan? And you are selected dari 125.000 orang. Oh, oke. Tapi yang keterima itu dari 125.000 orang itu cuma 55.000 ya kalau nggak salah ya. Iya. Jadi ini tahap pertama itu gue udah terpilih nih. Oh, jadi one step closer lah. Tunggu. 55.000 itu bukan orang Indonesia doang kan? Enggak, seluruh dunia ya. Oke. Terus. Ya udah, jadi mulai dari Mei sampai akhir tahun itu namanya proses collect data ya. Oke. Ya syaratnya banyak sih memang, tapi ada di web semua lengkap. Mungkin nanti Om bisa mention di ya go ada Bloomberg. Oke. Terus habis lu dapat gitu, lu dapat infonya dari mana? Lu connect kayak gitu di ini gitu, di online, terus nomor lu keluar gitu. Iya. Atau lu ditelepon? Enggak, kita harus submit nomor. Jadi nomor entry-nya itu jangan sampai hilang. Jadi habis kita submit, kita dikasih nomor entry, number lah, kode gitulah. Jadi seandainya lu hilang tuh, seandainya nomor entry itu lu nggak di Amerika nih sekarang ya? Sebenarnya hilang, ada forgot kok, aman sih. Aman ya saudara? Ada ya? forgot. Oke. Alright. Terus udah habis itu apa lagi prosesnya tuh? Collect data itu ribet sih, karena kita harus collect semua data dan harus translate ke penerjemah Inggris yang certified-nya by US Embassy. Oh, oke. Lu di-collect data kayak misalnya bersertifikat gitu-gitu ya? Bersertifikat. Iya. Gue lupa ya, bersertifikat. Ijazah? Iya. Macam-macam deh, gue lupa. Ya, okay. Ada listnya banyak. Oke. Nah, terus lu apa tuh? Habis itu lu di interview gitu? Habis itu kita tunggu jadwal interview. Kita harus selalu pegang itu number entry kita, nanti kita login again. Oke. Nanti dikasih tahu nih, jadwal lu
tanggal segini. Oke. Kebetulan waktu itu jadwal gue sebenarnya akhir Desember, tapi kita bisa undur kok, tenang aja. Kita email ke embassy, lu mau kapan dia ngatur, bisa enak sih, fleksibel. Terus kita undur ke Maret tahun depannya. Oke. Berarti yang di interview lu sendiri ya. Terus abis itu apa? Lu dikasih tahu gitu, lu selected, terus lu bisa kesini gitu. Oh, jadi sebenarnya in the middle of nunggu interview gue married. Oh, oke. Iya, married. Bagus tuh idenya tuh. Bagus ide lu. Memang udah waktunya married sih. Emang enggak bagusnya iya, kenapa? bagus. Bagusnya kenapa gue bilang? Karena lu married jadi sehingga bisa langsung bawa gitu kan. Kalau kan bingung lagi kan. Iya. Istri sama anak di bawah 21 harus include. Iya, benar. Bagus. Terus. Nah, jadi habis married gua apply itu gua inform ke embassy kalau gua habis married. Terus dapat balasan, lu harus cantumin identitas istri lu. Oh, oke. That's mean habis itu kita harus collect data istri dong berarti, tambah suami istri. Kita harus terjemah lagi tuh data istri in English. Oh, oke. Udah skip ke interview kali ya. Ya pokoknya kalau udah dokumen lengkap dijamin mungkin 99% lu keterima sih. Kalau dokumen bener-bener lengkap. Nah, jadi make sure dokumennya bener-bener lengkap. Okay. Kurang satu coret lah. Iya. Terus lu dapat apa? Dapat job ini? Enggak, kita harus interview. Jadi kayak interview visa turis sih, tapi ini untuk imigran. Oke. Nah, ini pertanyaan yang banyak banget nih. Dari teman-teman gue nih ada banyak nanya, lu kalau udah dapat green card lotre kayak gitu, lu sampai di sini lu dibimbing nggak? Enggak. Nah, fully nggak dibimbing kan? Nah, itu dia salah satu yang paling interestingnya. Lu nggak fully dibimbing di sini, jadi lu kayak seseorang, nih gue pernah denger dari orang, lu kayak orang yang dilepas di hutan, terus lu harus kayak cari survive sendiri, terus habis itu ya udahlah lu pokoknya hidup sendiri aja lah gitu kan. Nah itu gimana tuh ceritanya lu di awal, jadi orang-orang jadi kayak antisipasi gitu biar tahu gitu. Di awal lu gimana? Awal jadi gue berangkat 1 Mei tuh. Jadi kan Maret udah keterima, gue berangkat 1 Mei. Ya awal-awal memang bener-bener nggak dibimbing. Kita berdua cuman seperti anak hilang. Nah oke. Udah Tapi ada anak lu? Belum, sampai belum sih. Oke. Tapi untungnya kita ada blog teman yang ngebahas tentang hidup di sini karena dia juga dapat lotre. I see. Jadi hari kedua kita langsung ketemu dia. Oh gitu. Jadi intinya kita harus make a relationship sih di sini. Benar. Oke. Terus habis itu gimana lu di awal pokoknya segala macem aja lu kerjain gitu ya atau gimana lu udah dapat aja dapat clue atau gimana tuh? Jadi awal dateng kita belum bisa kerja karena kita harus nunggu namanya SS number. Oke. Kayak kalau di Indo NPWP lah ya. Nomor pajak itu ya. Iya. Nah tapi untungnya gue dapet setelah 3 minggu. Jadi 3 minggu ya gue keliling-keliling lah cari tahu nih SF itu gimana. Oh gitu, oke. Ini sekarang nih kalau seandainya nih temen-temen nih yang dapet juga lotre nih kayak lu, kira-kira itu apa tipsnya yang lu mau kasih buat temen-temen yang baru nyampe ke sini gitu? Tipsnya ya, sebenarnya tinggal di sini enak loh, enak banget. Tapi memang awal-awal sangat susah ya, karena lo harus berjuang sendiri. Oke. Tapi setelah gua setahun di sini, kita nggak mau pulang sih ke Indonesia. Oke. Istri juga, ya kita pulang untuk holiday ya, bukan untuk kerja di situ karena kerja di sini sih. Kalau gue pulang nggak sering-sering pulang juga tiketnya mahal juga bro. Oh iya tiket mahal juga. Perjuangan juga 1 hari di pesawat. Iya benar. Oke, terus kira-kira nih bro ya, nih orang-orang ini kan masih buka nih sekarang nih lotre tiket nih sampai bulan apa sih? Oh November awal tanggal 6. Awal tanggal 6. Berarti lu masih ada nih 2 mingguan ya. 2 mingguan lagi ya. Kalau sekarang nih kalau gua upload langsung. Kira-kira bro, lu itu bisa dapat selected gitu. Lu karena apa bro? Kira-kira dapatnya kok bisa lu yang jodoh dari Tuhan kan? Iya, jodoh Tuhan iya bener. Karena pas giliran saya ya, itu yang apply di seluruh dunia itu 14 juta apply. 14 juta. Yang keterima kan 50.000. Jadi berarti lu chance-nya 0,00 something ya. 0,00 benar-benar. Dan orang Indonesia yang keterima kita bisa kali itu 300 orang. Oh banyak juga ya. Lumayan banyak. Banyak juga ya. 300. Lu keep in touch nggak sama orang-orang itu? Enggak. Kita nggak tahu, kita cuma by data aja kan di website ada. Oh dari Indonesia segini, dari negara lain segini. Oke. Terus lu waktu napak nih di Amerika lu kemana? Pertama kali? Oh karena ada temen
istri punya keluarga itu teman baik tinggal di SF. Dan Syukurnya gitu ya. ya. Gue punya teman blog, jadi Iya. kita ketemu tuh. Iya. Dari situ kita dibimbing. Nah, Karena persatuan orang Indonesia di sini juga kuat sih. iya. Jadi iya. harus saling membantu lah. Oke. Lu udah masukin lotre ini berapa kali, Bro? Pertama kali. Pertama kali. Langsung jebol lu. Langsung jebol. Mantap. Congratulations. Mantap. Ada teman nyokap sudah 6 tahun belum dapat. Nggak ada lu misalnya kayak karena ini gua karena mungkin nih karena lu itu lulusan kuliah gitu. Ada Ini gitu murni luck, Murni murni luck ya? lotre, murni diundi. Itu kan gua lihat tuh ininya requirement-nya kan tamatan SMA kan, Ya. tamatan SMA. Jadi nggak ada ngaruh gitu ya. Nggak ada. Lu mau kuliah juga, mau S3 sama mau tamat SMA Ya. lu nggak ada gitunya ya. Oh, ada yang waktu giliran saya ada yang dapat juga, dia orang Jawa ya. Ya. Dia kerja tamatan SMA kayaknya. Bisa kok ya. Ya, itu deh. Bisa. Oke lah, thank you so much bro. Jadi buat yang belum submit nih bro, kalau misalnya lu mau pergi ke Amerika ya silahkan submit juga. Kalau lu misalnya belum niatan juga ya kasihlah niatannya buat yang lain-lain juga biar ada kesempatan buat yang lain. ya. Mungkin mencoba hidup di sini. Oke. Jadi selama ini nggak ada lah sedikit pun penyesalan ya masuk ke sini lagi ya? Nggak ya. Nggak ada ya? Ada bro ya. Oke lah bro, thank you so much bro informasinya bro, manfaat banget nih. Thank you so much bro Felix ya. Thank you. Thank you so much dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.